Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan sisilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cabang Wangsa Candra, Heheya, Yadawa, Wresni, Andaka, Boja, Yawana, Waiboja, Pleca, dan Puru. Pada video Wangsa Candra dan Wangsa Surya, leluhur dari Rama, Pandawa, dan Kurawa, kita sudah membahas dua wangsa besar di India pada masa India zaman kuno atau pada zaman mitologi India. Pada video kali ini kita akan membahas turunan atau cabang-cabang wangsa dari Wangsa Candra. Seperti pada video sebelumnya, Wangsa Candra mulai didirikan oleh Raja Pururawa yang menjadi raja pertama dari dinasti Candra. Ibu kota pertama dari kerajaan Wangsa Candra adalah Prastistana atau Prayaga. Sekarang adalah sebuah kota di distrik Aurangabad, Maharashtra, India. Menurut kitab Brahma Purana, Pratistana merupakan wilayah yang diperintah oleh Ila yang kemudian diwariskan kepada Pururawa. Walaupun didirikan oleh Raja Pururawa, dia tidak mengambil namanya sebagai nama wangsanya. Akan tetapi, dia mengambil nama leluhurnya sebagai nama wangsanya. Oleh Raja Pururawa, wangsanya yang didirikannya diberi nama Wangsa Bulan atau Wangsa Candra atau Wangsa Soma. Untuk menghormati leluhurnya, Dewa Bulan atau Dewa Candra atau Dewa Soma. Raja Pururawa. Raja pertama dinasti Candra adalah Pururawa. Ia adalah putra dari Buddha dan Ila. Buddha adalah putra Candra dan Tara. Jadi, dari garis ayah, Raja Pururawa adalah anggota Wangsa Candra. Sedangkan dari garis ibu, Ila adalah putri Waiwaswata, Manu, dan Srada. Waiwaswata Manu adalah putra Surya dan Saranya. Dengan demikian, Ila adalah anggota Wangsa Surya. Raja Pururawa memiliki dua orang istri, yaitu Ausiniri dan Urwasi. Raja Pururawa tidak memiliki keturunan dari Ausiniri. Sedangkan dari Urwasi, Raja Pururawa memiliki 6-8 anak, yaitu Ayu atau Ayus, Amavasu, Visvayu atau Vanayus, Srutayu atau Dimat, Satayu atau Satayu, dan Tridayu. Raja Ayu. Raja Pururawa digantikan oleh putra sulungnya yang bernama Ayu. Ibu kota Raja Ayu ada dua versi. Versi pertama menurut kitab Brahma Purana, ibu kotanya adalah Pratistana. Sedangkan versi kedua menurut kitab Mahabharata, ibu kotanya adalah Kandawaprastha. Kandawaprastha adalah pusat pemerintahan para raja dinasti Candra pada zaman dahulu, sebelum berdirinya Hastinapura.
Namun di kemudian hari, Kandawa Prasta dikutuk sehingga menjadi gersang. Pada zaman pemerintahan Dristarasta, Kandawa Prasta diubah menjadi Indraprasta dan menjadi pusat pemerintahan dinasti Candra yang kedua. Kota atau kerajaan ini terletak di tepi Sungai Yamuna. Lokasinya dekat dengan ibu kota India zaman sekarang, Delhi. Konon Indraprasta berumur 50.000 tahun. Legenda mengatakan bahwa Indraprasta terletak di wilayah Puranicot sekarang ini. Sebuah desa bernama Indraprat ada di Delhi sampai permulaan abad ke-20. Kemudian digusur dan kota New Delhi dibangun di atasnya. Penggalian di wilayah perbukitan Indraprasta, ibu kota para Pandawa, seperti yang ditunjukkan oleh Purana Khila, menemukan bukti bahwa daerah itu pernah didiami selama hampir 2500 tahun. Kelahiran Ayu tidak diketahui oleh Pururawa. Urwasi yang mencintai Pururawa pernah menginginkan seorang anak. Maka tanpa sepengetahuan Pururawa, Urwasi telah memusatkan pikirannya untuk memiliki keturunan. Insiden di hutan Kartikeya telah memberi waktu bagi Urwasi untuk melahirkan putranya. Saat Pururawa menjumpai putranya sendiri, Urwasi teringat dengan kutukannya yang terdahulu, bahwa ia harus berpisah dengan keluarganya apabila melahirkan anak. Maka pertemuan antara Pururawa dengan Ayu berarti perpisahan antara Urwasi dengan suami dan anaknya. Setelah Urwasi kembali ke Kahyangan, Ayu dinobatkan sebagai raja, sedangkan Pururawa memilih pergi meninggalkan kerajaannya untuk tinggal di Gandhamadana. Ayu menikah dengan Indumati atau Prabha atau Swarbanawi, putri Asura Swarbanu. Dari pernikahan Ayu dan Indumati memiliki 5 putra, yaitu Nahusa, Kasatrawerda, Ramba, Raji, dan Anena. Raja Nahusa. Raja ketiga dinasti Candra adalah Nahusa. Raja Nahusa, putra sulung Raja Ayu dan Indumati. Ketika Raja Ayu dan Indumati sudah lama menikah dan mereka belum memiliki anak, sehingga pasangan suami istri tersebut memutuskan untuk berdoa kepada Maharesi Dattatreya selama 1000 tahun. Akhirnya mereka mendapat anugerah seorang anak yang sakti dan baik hati. Setelah anaknya lahir, raksasa Hunda datang menculik anaknya karena ada ramalan bahwa Hunda akan tewas di tangan putra Raja Ayu. Karena peristiwa itu, maka Ayu dan putranya berpisah selama bertahun-tahun. Tanpa ia ketahui, anaknya selamat dan sedang berada dalam asuhan Resi Wasista, orang bijak yang sering mendidik para raja keturunan Candra. Anak Ayu diberi nama Nahusa. Setelah Nahusa dewasa, ia menjalankan takdirnya sebagai pembunuh Hunda dan menikahi Asuka Sundari, putri cantik yang disekap Hunda. Kemudian
Nahusa dan Asokasundari menemui Ayu. Ayu menyambutnya dengan bahagia dan mencalonkannya menjadi raja. Setelah Ayu pensiun, Nahusa dilantik menjadi raja. Nahusa dan Asokasundari memiliki 6 orang putra. 2 putra yang terkenal adalah Yati dan Yayati. Raja Yayati. Ketika Raja Nahusa dikutuk menjadi ular oleh Maharesi Agastya, putra sulungnya yang bernama Yati menolak menjadi raja karena memilih untuk menjadi pertapa. Oleh karena itu, tahta kerajaan Chandra jatuh kepada putra keduanya, Yayati. Raja Yayati memiliki 2 orang istri, yaitu Dewayani dan Sarmista. Dewayani adalah putri Mahaguru Sukra, guru para Asura. Ketika Maharesi Sukra menikahkan putrinya dengan sang raja, Sukra juga mewanti-wanti agar sang raja tidak boleh menikahi Sarmista, pelayan Dewayani. Sang raja pun menyanggupinya. Dari pernikahan ini terlahir 2 putra yang diberi nama Yadu dan Turwasu. Sarmista mendekati Yayati yang sedang duduk sendirian di taman. Ia membujuk sang raja agar mau mengawininya. Sang raja menolak, tetapi selalu dirayu, hingga akhirnya sang raja mengingkari janji pernikahannya. Ia pun menikah diam-diam dengan Sarmista. Dari hasil perkawinannya, sang raja memiliki 3 putra. Yang sulung diberi nama Druhyu, yang tengah diberi nama Anu, yang bungsu diberi nama Puru. Ketiga-tiganya berparas mirip dengan Yayati. Yayati berhasil menundukkan beberapa wilayah di muka bumi dan memerintah jagat dengan baik selama beberapa tahun. Ia juga sering melaksanakan yatnya atau persembahan. Ketika ia telah semakin tua, maka ia membagi bumi kepada 5 putranya. Yadu diberikan wilayah timur. Puru mendapat bagian yang di tengah. Turwasu mendapat bagian di selatan. Druhyu di utara dan Anu di bagian barat. Pada suatu ketika, Dewayani melihat 3 orang anak yang wajahnya mirip dengan Yayati, suaminya. Dewayani pun menanyakan ayah mereka. Ketika anak tersebut menunjuk ke arah Yayati, Dewayani yang merasa sakit hati lari mengadu kepada ayahnya. Ia mengatakan bahwa sang raja sudah mengingkari janji pernikahan. Sukra kemudian mengutuk Yayati agar ia menjadi tua lebih cepat, tua sebelum usia yang wajar. Mendengar kutukan tersebut, sang raja menjadi takut dan memohon agar mertuanya menarik kembali kutukannya. Hal itu tak dapat dilakukan, tetapi salah satu putranya dapat mewakilinya untuk menerima kutukan tersebut. Yayati pun memanggil ke-5 putranya. Putra pertamanya, Sang Yadu, menolak untuk menanggung kutukan ayahnya.
Hal itu membuat Yayati marah, sehingga ia bersumpah tidak akan mewariskan tahta kerajaan kepada Yadu. Berturut-turut, Turwasu, Druhyu, Anu menolak permintaan Yayati. Akhirnya mereka pun tidak berhak mewarisi kerajaan ayahnya. Hanya Sang Puru yang bersedia menanggung kutukan yang ditimpa kepada ayahnya. Yayati sangat senang dan menganugerahi Puru bahwa setelah menjalani usia tua selama 1000 tahun, Puru dapat menikmati masa mudanya kembali. Keturunan Sang Purulah yang akan menurunkan para raja yang menjadi leluhur Pandawa dan Kurawa. Kemudian Yayati menikmati masa mudanya kembali dengan Dewayani dan menurunkan seorang putri yang diberi nama Madawi. Sekarang saya akan membahas masing-masing anak dari Yayati, karena setiap dari mereka mewarisi sebagian atau pecahan kerajaan ayahnya, dan keturunannya membuat cabang wangsa sendiri. Yadu. Kita bahas dulu anak pertama dari Yayati, yaitu Yadu. Yadu adalah anak sulung dari Raja Yayati dan Dewayani. Yadu mendirikan kerajaan sendiri di sisi timur kerajaan ayahnya. Yadu memiliki 5 orang putra, yaitu Sahasrada atau Sahasrajit, Payoda, Krosta, Nila, dan Anjika. Sahasrajit. Sekarang kita bahas dulu keturunan Sahasrajit. Sahasrajit memiliki anak bernama Heheya dan mendirikan kerajaan yang diberi nama Kerajaan Heheya sesuai dengan namanya. Ibu kota kerajaan Heheya adalah Mahesmati. Pada masa kini disebut Maheswar di Madhya Pradesh, terletak di tepi sungai Narmada di Madhya Pradesh, India. Dan dari Raja Heheya diturunkan raja-raja kerajaan Heheya, dan mereka disebut sebagai Wangsa Heheya. Dari raja-raja kerajaan Heheya ada satu raja yang sangat terkenal, adalah Kartawirya Arjuna atau Sahasrasa Arjuna. Konon ia dilukiskan memiliki 1000 lengan, sehingga dikenal pula dengan sebutan Arjuna Sahasrabahu atau Arjuna yang berlengan 1000. Kartawirya Arjuna merupakan pemuja setia dewa Dattatreya. Ia pernah mengalahkan Rahwana, musuh besar Sri Rama dalam kisah Ramayana. Ia sendiri akhirnya mati di tangan Awatara Wisnu yang bernama Parasurama. Dalam pewayangan Jawa yang disebut sebagai Awatara Wisnu justru Kartawirya Arjuna sendiri. Dalam versi ini, Kartawirya Arjuna lebih sering disebut dengan nama Arjuna Sasrabahu atau Arjuna Sosrobahu, yang dikenal sebagai Raja Kerajaan Mahespati. Krosta. Sekarang kita bahas keturunan Krosta. Raja Krosta mewarisi kerajaan ayahnya, dan oleh karena itu garis keturunannya
disebut sebagai Wangsa Yadawa, yang artinya Wangsa Putra Yadu. Krasta memiliki putra bernama Sasabindu. Sasabindu memiliki 7 putra, antara lain Bajamana, Wresni, Andaka, dan Mahaboja. Kita bahas dulu keturunan Wresni. Wresni memiliki 2 putra, Sumitra dan Yudajit. Yudajit memiliki 3 anak, Nikma, Sini, dan Wresni kedua. Dari keturunan Sini terlahir beberapa tokoh yang terkenal, yaitu Satyaka dan Satyaki atau Yuyudana. Raja Wresni kedua mendirikan Wangsa Wresni untuk menghormati kakeknya. Dari Wangsa Wresni inilah kemudian lahir tokoh-tokoh terkenal seperti Kertawarma, Basudewa, Baladewa, Subadra, Kresna, dan Kunti. Sekarang kita bahas garis keturunan Andaka. Raja Andaka memiliki anak yang bernama Kukura. Setelah 7 generasi dari keturunan Kukura, lahirlah raja bernama Purnabasu. Raja Purnabasu inilah yang kemudian mendirikan Wangsa Andaka. Dari Wangsa Andaka inilah terlahir beberapa tokoh terkenal, antara lain Ugrasena, Kangsa, yang merupakan musuh dari Kresna ketika Kresna masih bayi. Dewaka, kakek Kresna dari ibu. Dan Dewaki, ibu dari Kresna. Sekarang kita bahas garis keturunan dari Mahaboja. Raja Mahaboja mendirikan kerajaan Boja, dan dari garis keturunannya dikenal sebagai Wangsa Boja.
Jadi dari Raja Krosna terlahir Wangsa Yadawa yang kemudian terpecah menjadi Wangsa Wresni, Wangsa Andaka, dan Wangsa Boja. Sekarang kita balik ke garis keluarga yang atas, tepatnya ke garis keluarga Raja Turwasu. Turwasu adalah anak bungsu dari Raja Yayati dan Dewayani. Dia mewarisi wilayah selatan dari kerajaan ayahnya. Dari keturunannya terbentuk Wangsa Yawana atau Wangsa Yona. Penyebutan bangsa Yawana digunakan pada zaman India kuno untuk menyebut orang-orang yang berbahasa Yunani kuno. Yona dan Yawana merupakan terjemahan dari kata Yunani Iones yang merupakan bahasa Yunani kuno atau bangsa Ionia yang diduga merupakan bangsa Yunani pertama yang dikenal di dunia timur. Jadi, menurut kitab India kuno, Turwasu adalah leluhur dari bangsa Yunani. Druhyu. Sekarang kita ke Raja Druhyu yang merupakan anak sulung dari Raja Yayati dan Sarmista. Druhyu mewarisi bagian utara kerajaan ayahnya. Dari Druhyu terlahir bangsa Waiboja, sebuah bangsa yang menempati barat laut dari India kuno. Sekarang adalah negara Afghanistan, Tajikistan, dan Uzbekistan. Pada masa Mahabharata, salah satu kerajaan dari bangsa Waiboja yaitu Kerajaan Gandhara yang ikut berperang membantu Kurawa melawan Pandawa. Karena pada saat itu Sangkuni adalah Raja Gandhara dan adiknya Gandhari adalah istri Raja Drestarata, ibu dari para Kurawa. Anu. Sekarang kita ke Raja Anu yang merupakan anak kedua dari Raja Yayati dan Sarmista. Anu mewarisi bagian barat kerajaan ayahnya. Dari Anu terlahir bangsa Mlecha. Bangsa Mlecha adalah keturunan Anu yang menjadi suku primitif. Anu adalah istilah yang merujuk kepada golongan non-Arya dalam Rigveda dan nama suku non-Aryan. Jadi, bangsa Mlecha adalah istilah untuk orang-orang yang bukan penduduk asli India, apapun ras dan warna kulitnya. Istilah itu juga muncul dalam kitab Hindu Srimad Bhagavatam, mengacu kepada bangsa barbar atau kaum terbuang yang memakan daging. Secara struktur, istilah ini bukanlah bahasa Indo-Iran asli, sehingga tampaknya merupakan kata serapan dari etnonim orang non-Arya yang disebut demikian. Ascoparpola berspekulasi bahwa istilah ini terkait dengan Meluha, nama mitra perdagangan Sumeria pada zaman perunggu, yang sementara ini diidentifikasi sebagai peradaban lembah Sungai Indus. Puru. Sekarang kita ke Raja Puru yang merupakan anak bungsu dari Raja Yayati dan Sarmista. Puru mewarisi bagian tengah dan bagian terbesar dari kerajaan ayahnya. Setelah sang Puru habis menjalani masa kutukan Yayati, ia menjadi muda dan menikmati masa mudanya kembali.
Yayati menobatkan Puru sebagai raja. Yayati memutuskan untuk meninggalkan kekuasaan dan menjalani sisa hidup sebagai seorang pertapa. Puru menikahi putri Kosalya dan memiliki putra bernama Janamejaya. Janamejaya berputra Pracinwan dan menurunkan wangsa yang disebut Wangsa Puru atau Wangsa Paurawa. Dari wangsa inilah kemudian melahirkan Wangsa Bharata. Dan dari Wangsa Bharata kemudian lahir Wangsa Kuru dan Wangsa Magadha. Dari Wangsa Kuru kemudian lahirlah Pandawa dan Kurawa. Dan akhirnya Pandawa dan Kurawa berperang memperebutkan kerajaan Hastinapura dalam perang di padang Kurusetra yang kemudian dikenal sebagai Perang Bharatayuda. Jadi Puru adalah leluhur dari Pandawa dan Kurawa. Demikian video tentang cabang Wangsa Candra, Heheya, Yadawa, Wresni, Andaka, Boja, Yawana, Waiboja, Mlecha, dan Puru. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.